Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Shalom. Walaupun kalian ada di rumah, karena kondisi yang terjadi saat ini, namun Bapak Guru yakin bahwa kita semua ada dalam kondisi yang baik-baik saja atau kondisi yang sehat-sehat saja. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi Tuhan akan selalu menuntun dan memberkati kita. Walaupun dalam pembelajaran ini Bapak Guru berikan lewat video, Bapak Guru yakin lewat tuntunan Roh Kudus anak-anak akan selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga pembelajaran ini tidak akan lalu begitu saja. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, kita ada dalam materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Seperti yang ada di tampilan layar, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita ada di kelas 3 SD untuk pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama, Allah hadir dalam alam semesta. Saya ulang lagi, pembelajaran pertama di kelas 3 ini untuk memulai dengan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita ada di pembelajaran pertama dengan pokok bahasan Allah hadir dalam alam semesta. Di dalam pembelajaran ini kita ada dituntun atau kita akan dipandu dengan 4 KD. KD yang pertama yaitu mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. KD yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. KD yang ketiga, 3.1, memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. 4.1, menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, 4 KD ini yang merupakan payung untuk kita belajar pada pembelajaran 1. Di dalam 4 KD tadi, di saat ini juga kita memiliki tujuan dari pembelajaran. Setelah ketemu belajar, ketemu memahami dan ketemu mengerti, dengan demikian itu merupakan sebuah tujuan. Nah, tujuannya apa? Kita lihat di sini. Tujuan yang pertama, kalian harus mempercayai kehadiran Allah dalam alam semesta. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap iklim dan gejala alam dan berbagai ciptaan Allah. Yang berikut, memahami cara mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Yang keempat, menunjukkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Nah, setelah Anda mempelajari pelajaran ini nanti, ini Anda harus bisa mengimplementasi 4 tujuan pembelajaran ini dalam kehidupan kalian dari hari ke hari. Sekarang untuk memulai dengan pembelajaran kita akan dituntun dengan bahan Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 121 ayat 6. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tolong Bapak Guru kasih waktu. Kalau memang belum ada Alkitab di depan, tolong ambil
ambil Alkitab, lalu kita akan lihat tentang bahan referensi Alkitab kita di saat ini. Nah, kalau sudah ada Alkitab di samping, buka pada kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 121 ayat 6. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Alam Semesta. Bisa ikuti Pak Guru pelan-pelan. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jadi kalau anak-anak yang belum bisa menyanyikan, nanti akan dinyanyikan secara bersama-sama di rumah, latihan bersama papa dan mama. Ya baik, setelah kita bernyanyi, mari kita membuka akan kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah dalam anak-Mu Yesus Kristus yang selalu cinta kepada kami anak-anak-Mu, di saat ini kami antara guru dan para siswa, kami akan melaksanakan pembelajaran Bapa. Walaupun di tengah-tengah era pandemi ini, tapi kami yakin sungguh bahwa Tuhan selalu akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan akan memakai kami sebagai alat-alat yang kecil di dalam tangan kasih-Mu untuk mengabarkan berita sukacita kepada sesama kami. Biarlah pembelajaran di saat ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pegangan bagi kami untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami dan cita-cita kami di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan ini kepada Bapa di sorga, serta memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami sehingga kami memahami pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya baik anak-anak, untuk pembelajaran agama, sebelum kita memulai akan pembelajaran, kita harus ada dalam sebuah doa. Ya baik, kita akan lanjut dengan materi kita di hari ini, bahwa dalam Alkitab yang tadi dibacakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 11, bagaimana Allah menciptakan alam ini beserta dengan segala isinya, termasuk di dalamnya kita sebagai umat, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Pada Kejadian 1 kita lihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada di Kejadian 1. Langit, bumi
berbentuk dan kosong. Anda bisa lihat pada gambar ini, bumi belum berbentuk apa-apa. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau Kejadian 1 dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ada di Kejadian 1 ayat 1. Dilanjutkan pada ayatnya yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun. Gelap gulita menutupi samudra raya, gelap sehingga bisa lihat apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terbentuk. Lihat, hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Anda bisa perhatikan di sini bagian atas ini, hari pertama penciptaan Tuhan, gelap. Nah, lihat, Allah memisahkan dia, gelap dan terang. Nah, bergulir, ya. Bisa? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Perhatikan hari kedua ini anak-anak. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Ini cakrawala. Cakrawala ini untuk memisahkan antara bumi bagian bawah dan bumi bagian atas. Nah. Selanjutnya pada hari yang ketiga Allah menciptakan lautan dan daratan. Ini daratan. Daratan ini ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ini dia. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan ini, bagian ini lautan, daratan, untuk memisahkan laut dan darat ini. Bisa memahami? Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu diantaranya ini bulan, bintang. Pada waktu malam kita bisa jumpai bulan dan bintang pada waktu malam. Sementara pada waktu siang kita akan diterangi oleh sinar matahari. Pada hari yang kelima Tuhan atau Allah menciptakan binatang di laut. Binatang-binatang yang hidup di laut. Nah, berbagai macam jenis binatang-binatang yang ada di laut, di darat, di udara. Binatang yang bergerak dalam air, burung-burung di udara, dan hewan ternak maupun hewan liar. Ini adalah penciptaan Allah pada hari yang kelima. Bisa? Pada hari keenam Allah menciptakan manusia seturut gambarnya. Ini manusia dibentuk dari tanah liat. Allah membentuk manusia ini, termasuk kita saat ini. Walaupun terkadang di sini anak-anak lalu bertanya, saya lahir dari mama dan papa. Saya lahir dari mama dan papa. Tapi kok Bapak Guru bilang itu manusia diciptakan dari tanah. Saat ini kita lahir dari orang tua, tetapi asal mulanya manusia dengan kesempurnaan yang ada, Allah membentuk manusia ini seturut atau serupa dengan gambar Allah. Jadi kita punya wajah, kita punya kehidupan ini, kita punya tubuh ini sama dengan Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan itulah manusia diciptakan paling sempurna dari seluruh
ciptaan Allah yang lain. Lihat lagi bahwa pada penciptaan manusia ini Allah langsung berwujud, berbentuk untuk membentuk manusia. Tetapi kalau pada penciptaan, misalnya saya ulang lagi dari hari pertama misalnya, kita lihat Allah hanya berfirman. Nah, kita lihat penciptaan pertama itu, penciptaan pertama Allah langsung tinggal berfirman. Allah berfirman, jadilah terang dan jadilah gelap. Allah hanya berfirman, bernubuat, maka itu langsung jadi. Nah, hari yang kedua Allah membentuk cakrawala. Cakrawala itu dengan sendirinya jadi. Tidak ada wujud Allah di sini. Nah, tidak ada sama sekali. Untuk memisahkan daratan dan lautan, ini lautan, ini daratan, hanya Allah berfirman. Maka daratan menjadi daratan dan lautan menjadi lautan. Hari keempat juga demikian. Allah berfirman, hendaklah benda-benda penerang yang menerangi pada malam hari dan juga pada siang hari. Hari kelima Allah menciptakan, berfirman, hendaklah ada binatang di laut, di darat, di udara, binatang yang bergerak dalam air, burung-burung di udara, dan hewan ternak maupun hewan liar. Itu hanya dengan berfirman. Tetapi Anda perhatikan pada penciptaan hari ke-6, sungguh sempurna Allah membentuk dan menciptakan manusia. Hari ke-7 Allah berhenti dan meneruskan hari itu, karena Allah telah menyelesaikan tugasnya, dan demikian riwayat penciptaan langit dan bumi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, selama 6 hari Allah berproses untuk menciptakan alam beserta segala isinya ini sampai dengan kita manusia. Allah memakai hari yang terakhir, hari ke-7, untuk beristirahat. Demikian juga kita sebagai anak-anak Kristen, selama 7 hari kita boleh bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik selaku anak-anak, baik selaku orang tua. Tetapi ingatlah bahwa pada hari ke-7 kita harus berhenti, dan kita menguruskan hari itu dengan cara beribadah, mengucap syukur bahwa selama hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-6, kita boleh melaksanakan aktivitas kita, bekerja, papa mencari uang, mama membantu papa. Nah, kalian juga boleh beraktivitas dalam pembelajaran yang lain. Kalian juga bisa bermain, berjumpa dengan teman-teman kalian. Aktivitas selama 6 hari itu kalian boleh lakukan. Tapi ingatlah pesan dalam Alkitab bahwa pada hari ke-7 Anda harus menguduskan hari itu dan berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi seluruh hidup dan kehidupan kita. Nah, saya mau bertanya, apakah alam ini ada yang kurang dalam kehidupan kita? Apakah dalam penciptaan atau kita menikmati hidup ini ada yang serba kekurangan? Apakah Allah tidak menciptakan sesuatu yang bisa dapat kita nikmati? Sungguh indah dan sempurna kita selaku manusia menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Kata manusia diciptakan pada hari terakhir tadi, maksudnya karena Tuhan sayang kepada kita, dan ketika kita ada, kita bisa menikmati semua ciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai
sampai pada hari yang terakhir. Bagaimana kalau kita diciptakan pada hari yang pertama? Tidak ada apa-apa untuk kita bisa makan. Misalnya kita diciptakan pada hari yang kedua, mau tinggal di mana? Belum ada darat, belum ada lautan. Makanya itu alam merancang penciptaannya dari hari pertama, kedua, ketiga sampai pada hari ke-6. Kita selaku manusia ini untuk menikmati seluruh ciptaan-ciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir. Dengan demikian sungguh indah dan sempurna kita selaku manusia memiliki seluruh ciptaan, menikmati seluruh ciptaan Tuhan. Kita tinggal menikmati. Menikmati, kita bisa mengolah untuk keperluan hidup sehari-hari kita. Firman Tuhan kepada kita bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Mazmur 121 ayat 6. Yang ada Alkitab di samping, tolong dibuka, lihat di situ. Mazmur 121 ayat 6 mengatakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Di siang hari ketika ada matahari ya kita terasa panas, tapi matahari itu tidak menyakiti kita. Begitu pula dengan malam hari ketika cuaca cerah kita bisa lihat bulan, kita bisa lihat bintang. Bulan dan bintang juga tidak bisa menyakiti kita pada waktu malam. Dengan demikian Tuhan sudah mendesain, Tuhan sudah membuat segala sesuatu yang begitu sempurna kepada kita. Walaupun kita lihat ketika matahari kita bekerja sampai keringat-keringat, tetapi kita tidak pernah disakiti, kita tidak pernah dipukuli, kita tidak pernah dijewer, dicubit telinga atau yang lain-lain sebagainya, karena Allah sudah membentuk segala sesuatunya itu baik. Saya baca sekali lagi, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ingat itu, bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dan merencanakan sesuatu yang baik bagi kehidupan saya dan juga kehidupan Anda. Nah, selaku manusia kita harus mensyukuri anugerah Allah. Mensyukuri anugerah Allah. Mensyukuri anugerah Allah karena apa? Yang pertama, saya mensyukuri anugerah Allah karena malam ada bulan dan bintang. Pada malam hari kegelapan, Tuhan menyinari bumi ini dengan bulan dan bintang. Kita bisa duduk, apalagi kalau tidak ada hujan, kita cerah-cerah. Apalagi anak-anak yang biasa tinggalnya di samping-samping laut, baik, luar biasa enaknya itu ketika kita memandangi lautan di malam hari ditemani oleh bulan dan bintang. Luar biasa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang berikut, saya mensyukuri anugerah Allah karena siang hari banyak dapat aku lihat gunung, sungai, pohon, dan masih banyak yang dapat aku lihat. Woi, siang hari kita bisa berdiri sini saja, kita bisa lihat sama luar biasa karya indah Tuhan yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan sediakan bagi manusia tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita harus mensyukuri atas apa yang telah Allah buat untuk hidup kita. Seluruhnya alam semesta dirancang bagi kemuliaan Allah. Ingat anak-anak, bagi kemuliaan Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu dalam konteks
konteks kehidupan hari-hari, ingat harus kemuliaan Allah ini yang jadi utama. Dalam pergaulan, dalam bermain bersama-sama dengan teman-teman, ingat kemuliaan Allah. Caranya bagaimana Bapak Guru? Anda menjaga alam, Anda merawat alam, itulah untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda menghancurkan alam, Anda tidak menjaga alam, itu sama saja Anda tidak memuliakan Allah. Allah sangat senang anak-anak yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dirinya. Bisa mengerti? Nah, setelah kita belajar pelajaran kita tadi sampai di sini, Bapak Guru mau bilang kepada anak-anak, jika ada yang mau bertanya atau yang masih kurang dalam penyampaian Bapak Guru, Anda akan mencatatnya itu. Anda mencatat itu di lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang akan Bapak Guru berikan bersama-sama dengan video pembelajaran ini kepada kalian, supaya kalian catat. Dan LKPD itu nanti kalian kumpulkan lagi kepada Bapak Guru. Bapak Guru akan lihat, oh anak ini dia belajar dengan baik. Dalam LKPD itu juga Bapak Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika Bapak Guru bagikan kepada kalian, kalian harus mengisi setiap LKPD itu. Dalam LKPD itu juga yang tidak mengerti, kalian tulis, Pak, saya tidak mengerti di bagian ini. Ada bagian-bagian video ini, Anda tinggal tulis, Pak, saya belum mengerti bagian ini, tolong dijelaskan kembali. Bapak Guru akan buat video ini lagi untuk menjelaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Dan Bapak Guru akan memberikan kalian punya nilai pada LKPD. Nah, dengan demikian Bapak Guru akan menyimpulkan seluruh pertemuan kita di saat ini, dari mulai awal sampai saat ini. Kesimpulannya bahwa Allah menciptakan, merancang, dan membentuk segala sesuatu di bawah langit ini itu untuk kemuliaan Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan mandat kepada manusia itu untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan alam ciptaan ini untuk kemuliaan Allah. Jangan merusak, jangan membunuh hewan sembarangan. Bapak Guru biasa lihat ada anak-anak yang sering panah burung, panah lalang. Itu jangan. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan membentuk mereka karena ada fungsi masing-masing. Demikian itulah kesimpulan dari pertemuan kita di hari pertama ini. Kita akan berjumpa lagi dengan pertemuan kedua di video yang berikutnya. Di minggu berikut kita akan mendapat video baru lagi untuk pembelajaran kita di pertemuan yang kedua. Dengan demikian, sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita di saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh menyelesaikan pertemuan kami di hari ini Bapa. Pembelajaran satu bagi siswa, siswi, bagi murid-murid, bagi peserta didik kami di SD Negeri 7 Dobo ini Bapa di kelas 3. Apa yang hamba taburkan Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah itu dapat tertanam dan terpatri dalam hati-hati mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dari hari lepas hari,
semuanya untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa di dalam nama-Mu kepada Bapa di sorga. Amin.